Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Daniel Frizal. Saya akan membacakan makalah tentang etika dalam pengolahan data yang disusun oleh Swendra Saputra Mursa Yudhistira Anggana. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi dan sistem pengolahan data yang banyak membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan, khususnya yang mempengaruhi etika dan sosial masyarakat. Beberapa organisasi telah mengembangkan kode etik sistem pengolahan data. Namun demikian, tetap ada perdebatan berkaitan dengan kode etik yang dapat diterima secara umum dengan kode etik sistem pengolahan data yang disebut secara spesifik. Sebagai manajer maupun pengguna sistem pengolahan data, kita didorong untuk mengembangkan sepakat standar etika untuk pengembangan kode etika sistem pengolahan data. Pengertian etika kata Yunani kuno etika berarti timbul dari kebiasaan, adalah sebuah sesuatu di mana bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari ilmu atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan nilai moral. Definisi etika menurut Bertens, nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam 3 arti, yaitu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, nilai yang berkenan dengan akhlak, dan nilai yang mengenai benar dan salahnya yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Menurut Sumaryono, etika berkembang menjadi studi tentang manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran atau tidak benaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Ada 2 macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama adalah etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sesuatu yang bernilai. Manfaat etika di antara lain adalah dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. 2. Dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. 3. Dapat membantu seseorang yang mampu menentukan pendapat. 4. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Sistem pengolahan data. Suatu pengolahan data terdiri dari 3 tahapan yang disebut dengan sistem pengolahan data. Data processing cycle, yaitu input, processing, output. 3 tahap sistem pengolahan data di atas dapat dikembangkan lagi sebagai berikut. 1. Origination. Proses pengolahan data yang biasanya merupakan proses pencatatan recording data ke dokumen dasar. 2. Input. Proses memasukkan data ke dalam proses komputer lewat input device. 3. Processing. Proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemproses yang dapat berupa proses penghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. 4. Storage. Proses perekaman hasil pengolahan data untuk disimpan dan diproses kembali. Output. Hasil pengolahan data ke alat output device berupa informasi. 6. Distribution. Output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Manfaat pengolahan data. Dengan digunakan pengolahan data, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah meminimalkan kebutuhan tenaga manusia. Hal ini karena beberapa pekerjaan dilakukan secara otomatis oleh peralatan bantuan seperti komputer. Contoh lainnya adalah kemampuan komputer untuk memproses data lebih besar, kalkulatan yang lebih besar, kecepatan yang lebih besar, fasilitas pengolahan otomatis dan pengolahan secara serentak. Tujuan dan fungsi pengolahan data. Tujuan pengolahan data adalah mengambil informasi asli dan darinya menghasilkan informasi lain dalam bentuk yang berguna hasil. Fungsi dasar pengolahan data: mengambil program dan data, masukkan input. 2. Menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan. 3. Menjalankan proses aritmatika dan logika pada datanya yang disimpan. 4. Menyimpan hasil antara dan hasil akhir pengolahan. 5. Mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Etika dalam sistem pengolahan data. Etika yang perlu diterapkan dalam pengolahan data adalah 1. Menjaga kerahasiaan data. 2. Memberikan ide yang positif terhadap pengolahan data. 3. Tidak berubah data yang seharusnya tidak boleh diubah. 4. Membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup pemersalahan etika dan sosial atas data yang menjadi informasi. 5. Menetapkan standar untuk pengawasan sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu. 6. Setelah data diolah dan menjadi informasi, maka informasi yang dihasilkan tidak merupakan hasil dari jiplak atau mengambil info ide dari orang lain secara ilegal, tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan.
Etika yang perlu diterapkan dalam mengakses informasi. Manipulasi dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih berupa suatu informasi dalam menggunakan satu elektronik yaitu komputer. Etika yang perlu diterapkan dalam mengakses informasi adalah: 1. Tidak merusak sistem informasi. 2. Menghormati hak cipta orang lain. 3. Tidak mengakses informasi dengan cara tidak sah. 4. Tidak menyediakan informasi untuk melakukan tindakan kriminal. 5. Mempertahankan nilai yang dipertimbangkan sangat penting untuk kualitas hidup dalam suatu masyarakat informasi. 6. Tanggung jawab secara etis dan sosial. Kesimpulannya adalah etika sebagai faktor yang sangat penting kaitannya dengan penggunaan sistem pengolahan data dan informasi. Dan salah satu penyebab penting etika adalah karena etika melingkupi wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum. Perlindungan atas hak privasi individu telah menjadi permasalahan etika yang sulit di masa ini. Maka dari itu etika itu hanya kita sendiri yang menjadinya apakah yang kita lakukan itu baik atau buruk. Semua tergantung pada cara kita menyikapi ya. Saran jelas, semoga dalam pembahasan ini kita dapat mengerti tentang etika sistem pengolahan data dan bisa menerapkan etika yang baik dalam sistem pengolahan data. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.